Perkenalkan, saya Halim Adi Saputra dari SMK Negeri 1 Purwosari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk UKIN dengan nomor ujian 202272457. Video pembelajaran kali ini menggunakan metode problem based learning untuk materi aplikasi kontrol sederhana microcontroller, mata pelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Dan sekarang untuk memulai pelajaran dipimpin doa dulu. Saya minta Mas Saiful pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Jadi kita perlu bersyukur setiap hari masih bisa dikasih kesempatan untuk menghirup nafas, membuka mata, melihat indahnya dunia. Karena banyak di antara teman kita, orang-orang lain itu tidur tapi nggak bisa bangun. Ya, banyak seperti itu. Berikutnya saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Saya absen terlebih dahulu. Ada Riyadi? Gak masuk. Kenapa? Gak tahu. Anand Dista? Anak Prastia? Andrian Ida? Kenapa? Arfa? Ferry? Puput? Rahmat? Rifki? Rifan? Saiful? Wahyu? Yuren? Yusuf? Oke, ada 4 anak ya. Silakan nanti kalian ada sedikit kewajiban untuk mengecek apakah dia sakit atau ada alasan apa. Kita perlu tahu. Barangkali ada musibah, kita juga perlu membantu. Barangkali sakit, kita tengok. Seperti itu. Jangan sampai kita nggak tahu teman kita sendiri. Sebelum mulai kita refreshing dulu sebentar. Bisa dilihat di depan. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Warnanya saja. Tahu? Ini warna apa? Merah, hijau, biru, kuning, putih, coklat. Ini warna? Putih, hijau, merah, biru, kuning, coklat. Apa hijau? Berikutnya putih, biru. Putih apa biru? Fokus. Berikutnya kuning. Terakhir hijau. Oh, ternyata masih ada. Biru, putih, coklat. Biru apa merah apa coklat? Merah, hijau, Merah ini.
Berarti sudah siap ya? Berarti cepetnya udah salah KB Pak. Cepatnya salah kabeh. Jadi ini membantu konsentrasi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Lampu lalu lintas. LED ya? Cuma menyalakan, mematikan, sama menjeda. Dan diaplikasikan dalam simulasi lampu lalu lintas. Ada berapa jalur kemarin? 3 jalur. Masing-masing jalur berapa lampu? 3. Nah, sekarang untuk pelajarannya masih sama, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Kita di aplikasi kontrol sederhana mikrokontroller. Jadi kemarin sudah bisa menyalakan lampu. Kali ini kita kontrol. Maksudnya gimana? Kita nyalakan lampu dengan sebuah sensor. Kita punya sensor jarak. Kita punya sensor suhu. Suhu kita punya. Tapi nanti kita coba untuk sensor jarak saja dulu. Karena suhu itu untuk merubah inputannya cukup susah. Kecuali kalian bawa korek atau mungkin bawa es. Nah, nanti bisa ketahuan. Tapi kalau jarak kan udah, kita tinggal geser-geser saja. Dan sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas tentang sama seperti kemarin mikrokontroller. Kalau kemarin kita menyalakan lampu, kita juga masih lampu, tapi dikontrol. Boleh nanti ditambahin buzzer, tahu buzzer? Apa? Kayak klakson. Ya. Ada keluar suara nanti. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian belajar tentang apa ini? Memadukan input analog dan mikrokontroller. Input dan output. Jadi inputnya sensor, outputnya untuk basicnya kita pakai lampu saja. Pakai lampu. Output banyak, ada lampu, ada relay, ada buzzer. Tahu relay? Tahu tak? Ada buzzer juga, nanti bisa kita pakai semua. Tapi untuk basicnya kita pakai lampu saja. Lalu bisa memadukan, bisa merencanakan. Jadi nanti kalian membuat benar-benar perencanaannya kalian tulis, tidak hanya langsung buat. Biasanya itu paling mudah itu lihat internet buat, tapi kalian juga nanti merencanakan. Merencanakannya gimana? Alat dan bahan, terus gambarnya diagram, flowchart dan lain-lain, gitu ya. Lalu bisa mengkode, jadi codingnya, dan yang terakhir bisa membuat. Gak hanya merencanakan nanti pakai gambar, tapi juga membuat dalam bentuk fisik aslinya. Kita siapkan Arduino-nya, kita siapkan lampunya, kita siapkan sensornya. Nanti tergantung kalian butuh apa, nanti tak siapkan. Gitu ya. Dan kali ini nanti kita ada penilaian juga. Seperti kemarin, seperti biasa, penilaian sikap. Jadi kalian nanti nilai diri kalian sendiri. Selain dinilai sikapnya dari saya, kalian juga menilai sikap kalian sendiri. Ada formnya nanti. Yang kedua, sikap temannya. Nanti teman satu kelompoknya saja kalian nilai sikapnya seperti apa. Lalu ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan berarti kalian nanti setelah pembelajaran ini dikasih soal bisa mengerjakan atau tidak. Jadi itu penilaian masuk ke dalam ulangan harian, nilai ulangan harian. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran, ada sedikit game lagi. Ini termasuk pretest. Jadi saya ingin melihat kemampuan kalian dalam pemrograman. Ada yang pernah main Kahoot? Kita benar-benar bermain. Kalau tadi cuma kalian nyebutkan, sekarang saya minta kalian keluarkan HP-nya masing-masing.
Silakan buka kahoot.it. Nya 350 250 3 350 250 3. Aron masuk. Sensor HC SR04 merupakan jenis sensor apa? Gambarnya ini. Apakah sensor suara, sensor suhu, sensor jarak, atau sensor cahaya? Salah. Ini sensor jarak. Jadi dua itu mengeluarkan sinyal. Lihat ya. Jadi di sini ada trigger, ada echo. Jadi trigger ini mengeluarkan sinyal ultrasonik, nanti diterima oleh echo-nya. Makanya sensor jarak. Kita lihat apakah Aron masih memimpin? Rifan masih memimpin? Atau digulingkan? Iya, masih memimpin. Kita lihat podiumnya, nomor 3 dengan 4000 poin, Aziz. Nomor 2, Aron dengan 4000. Dan yang pertama adalah runner up-nya ini tadi ada Yusuf sama siapa tadi lupa. Gitu ya. Jadi setidaknya basicnya Arduino kalian sudah paham semua. Oke. Pernah kalian melihat ini? Ini pintu hotel, pintu mall, atau bahkan pintu rumah sakit. Rumah sakit tentunya yang bagus ya. Jadi pintunya otomatis. Kita jalan, pintunya otomatis membuka. Itu pakai sensor apa? Sensor jarak. Ada kemungkinan sensor yang lebih bagus lagi, yakni sensor manusia. Namanya sensor PIR. Dan yang kedua, ini di sini nggak ada sungai ya. Kalau kalian turun ke Mogiri, itu ada banyak sungai besar, Mogiri atau di Kretek. Masih ada yang namanya dam atau bendungan atau bendung Tegal. Di sana ada mie ayam yang enak. Fungsinya apa? Menahan air biar tidak langsung jalan, biar bisa mengairi sawah-sawah. Tapi ada efeknya. Ketika hujan deras, damnya tidak kuat menahan air, levelnya tambah naik, bisa jadi meluber atau malah jebol. Dua-duanya menyebabkan banjir. Ini pernah terjadi tahun 2018 kalau tidak salah. Karena waktu itu airnya terlalu tinggi, damnya udah nggak kuat, walaupun pintunya dibuka full, tapi tetap masih nggak bisa menahan laju itu. Jadi kampung sekitarnya tenggelam, beberapa rumah tenggelam. Nah di sini ada indikator bisa kita gunakan menggunakan sensor jarak. Kalau ini secara manual, kita harus datang ke sana lihat. Tapi kalau misalkan ternyata hujan deras, gelap, listriknya dimatikan, dimadamkan oleh PLN, maka ini akan susah kelihatan. Harus pakai senter ya. Tetapi kita bisa akali dengan teknologi. Ya ini tadi sensor jarak. Sensor ultrasonik bisa mendeteksi air, nggak tembus air ultrasonik itu. Jadi kalau airnya naik, nah ini digabungkan di dalam rumah. Jadi dia nggak perlu keluar, apalagi malam-malam. 2018 banjir itu malam-malam. Kalau telat bisa jadi ada korban jiwa. Masih di dalam rumah, apalagi terutama anak kecil sama simba-simba. Itu ketika airnya meluap belum sempat lari. Nah makanya dikasih seperti ini di dalam rumah. Bapak kalau listriknya mati gimana? Ini bisa menggunakan baterai atau aki. Tadi berapa volt? 9 volt. Aki itu 12 volt. Tinggal kita turunkan sedikit.
Atau mungkin baterai 9 volt itu ada, baterai kotak itu. Atau kalau kalian pakai baterai alkalin biasa yang A2, A3 itu 1,5 volt, tinggal di seri. Jadi ini nanti coba kita aplikasikan sedikit aja di pembelajaran ini. Kita lanjut. Setelah melihat gambarnya, tadi apa masalahnya? Ada yang tahu masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana cara membuat sensor jarak kendali dengan sensor jarak. Maka di sini nanti kalian saya bagi kelompok. Ada 11 anak, nanti kita pakai 4 komputer aja ya. Komputer jadi 4 kelompok. Satu kelompok berapa orang berarti? 3, 2. Ada satu kelompok yang 2 orang saja. Nggak masalah ya? Bisa ya? Silakan nanti saling berbagi siapa yang mencari informasi tentang apa namanya itu? Komponennya, siapa yang nyari informasi tentang codingnya, siapa yang nanti mengetik, siapa yang gambar. Kita gunakan yang pertama adalah Walkwi. Ingat Walkwi? Nanti kita pakai Walkwi dulu, kita desain, kita rencanakan. Setelah jadi, baru kita gunakan Arduino yang sesungguhnya. Sekarang dibagi kelompok. Mau saya bagi apa milih sendiri temennya? Milih sendiri. Oke, kalau milih sendiri silahkan berpencar. 1, 2, 3, 4. Dua komputer yang tengah nggak usah dipakai. Silakan menyalakan komputernya. Dan di sini silakan kalian lihat lembar kerja ini ya. Kalian udah punya semua. Diperhatikan langkah-langkahnya. Bisa dibaca, itu ada teorinya. Halo. Bisa dicoba dulu, ada langkah kerja. Dan nanti kalian langsung pada proyek kerja. Yang pertama bisa dilihat di poin F, proyek kerja. Bisa dibuka di poin F. Itu yang pertama, kalian orientasi peserta didik. Kalian cari tahu dulu tentang sensor HCSR04. Itu ada link video YouTube, bisa kalian baca, bisa kalian nonton. Berikutnya adalah pengorganisasian peserta didik. Buat kelompok ya, sudah semua. Lalu tuliskan masalah yang Anda dapatkan bersama rekan satu kelompok pada kolom itu. Masalahnya apa? Misalkan saya kasih contoh masalah. Masalahnya bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menghubungkan Arduino dengan sensornya? Bagaimana menghubungkan Arduino dengan LED-nya? Dan sebagainya. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Yang keempat, carilah literatur. Nah, di sini untuk pencarian literatur saya bimbing, saya kasih literatur referensi di depan ini. Ada artikel yang bisa kalian baca, juga ada video yang bisa kalian tonton. Artikelnya dari arduino.cc, ini artikel resmi. Lalu ada artikel dari kelas robot dan artikel dari Arbutech. Lalu dari YouTube bisa kalian tonton videonya. Di situ ada RAR Engineer, Altronic maupun Musajari. Jadi ini bisa kalian pakai ya. Lalu nanti didiskusikan dengan teman sekelompok bagaimana logikanya. Logika untuk membuat menyalakan LED dengan sensor ultrasonic. Dan yang keempat, tulis codingnya.
Nanti kodenya ditulis di sini disalin yang sudah kalian buat. Ketujuh, perbaiki jika ada error. Kalau ada, kalau enggak lanjut. Dan yang kedelapan, presentasikan. Presentasi di sini nanti kalian buka PowerPoint, buat PowerPoint. Gitu ya. Sekarang silakan dimulai. Kelompok yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, dan di sini mereka akan berpresentasi, sudah membuat layar presentasi juga. Jadi silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gunawan dan teman saya Aaron Taryono. Saya di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kontrol LED dengan sensor ultrasonik pada Arduino. Di sini kami akan membahas apa itu sensor ultrasonik, bagaimana cara kerja sensor ultrasonik, bagaimana cara menghubungkan sensor ultrasonik dengan Arduino, bagaimana cara mengontrol LED dengan data dari sensor jarak. Ya, apa itu sensor ultrasonik? Sensor ultrasonik merupakan sensor yang digunakan untuk menghitung jarak berdasarkan sinyal ultrasonik yang dikeluarkan dan ditangkap. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja sensor ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia pada receiver dan menangkapnya kembali pada transmitter. Kecepatan sinyal akan tercatat dan dikirimkan oleh Arduino melalui pin trigger dan input. Lalu Arduino akan memproses sinyal dengan cara merubah durasi sinyal ultrasonik menjadi jarak yang mengendalikan 0,034. Ini adalah cuplikan dokumentasinya. Ketika jaraknya jauh, lampu yang menyala lamp pertama yang berwarna biru. Pada jarak 10 meter, 20 cm. Dan jarak paling dekat, lampu LED yang menyala berwarna merah pada jarak kurang dari 10 cm. Pada jarak 50 cm, LED yang menyala berwarna biru.
dan pada jarak kurang dari 20 cm LED yang menyala berwarna merah dan banyunya juga berbunyi. Baik, ini ya itulah hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, itu tadi ya. Jadi ada teman kalian yang sudah menyelesaikan. Di sini Ya, di situ. yang digunakan oleh kelompok ini ketika jaraknya jauh di atas berapa? 50 ya? Di atas 50 lampu satu nyala warna biru. Ketika jaraknya di bawah 50 sampai 20 maka lampu kedua yang menyala warna biru juga. Dan kalau di bawah 20 cm, nah ini berarti lampu merah menyala. Maka lampu kedua yang menyala warna biru juga. Dan kalau di bawah 20 cm, nah ini berarti lampu merah menyala. Ini bisa jadi kalau misalkan diaplikasikan di bendungan kayak tadi, ini jarak air sudah sangat dekat, sangat tinggi, mendekat ke sensor, lampunya menyala, buzzernya juga menyala. Buzzer bisa lebih keras lagi kalau ini kan ditambah resistor ya. Kalau nggak pakai resistor bisa lebih kencang lagi suaranya. Seperti itu. Tadi teman kalian juga ada yang membuat kalau paling jauh, nah paling jauh gini, satu lampu menyala, mendekat nanti lampu kedua menyala, dua lampu menyala, dan yang paling dekat lagi tiga lampu yang menyala. Nah, ada yang buat seperti itu. Jadi itu terserah kalian pengen seperti apa konsepnya. Kalau yang kedua tadi berarti seperti baterai. Baterai kalau penuh kan semuanya menyala. Misalkan ada 3 indikator atau 4 indikator semuanya menyala. Ketika berkurang hanya berkurang satu. Berkurang nanti sampai mati semua. Jadi enggak paling atas sendiri yang menyala ketika penuh. Gitu ya? Ya. Jadi ini tadi contoh penggunaan sensor jarak menggunakan sensor ultrasonik. Dan untuk kerja kelompok saya mengapresiasi semua. Cuman masih ada beberapa tadi yang kurang bekerja sama. Jadi yang paling cepat, kalau pengen lebih cepat, harusnya bekerja sama. Misalkan yang satu cari referensi, yang satunya mengerjakan, atau yang satunya masangi komponen, yang satunya ngetik, yang satunya nyari referensi, seperti itu. Oke ya. Dan sekarang nih, silakan buka HP-nya masing-masing, ketik link ini, link tr, langsung aja link tr, linktr.ee _Halim TAV. Jadi kalau dibuka seperti ini munculnya, linktr.ee _Halim TAV. Di situ ada 3 penilaian, penilaian sikap teman, dan penilaian pengetahuan. Silahkan diisi, diklik masing-masing di penilaian sikap. Nah, nanti akan muncul form penilaian sikap. Silahkan diketik nama, kelas, nomor absen. Untuk yang sikap teman, silahkan teman satu kelompoknya tadi dipilih salah satu. Lalu form pengetahuan silahkan diisi juga. Ya, sudah ada satu yang menjawab. Saya Fulda sudah. Sama Yusuf juga sudah. Kalau sudah yang sikap, silakan sikap teman. Setelah sikap teman, yang terakhir pengetahuan. Pengetahuan nilainya nanti saya ambil untuk nilai harian. Pak Lengemu apa Pak? Teman ini namanya teman. Untuk namanya yang sikap teman, yang pertama nama sendiri. Nanti bagian berikutnya ada nama temannya. Ya. Nih. Masuk aku Pak. Gak bisa Pak. Langsung link. Mulai udah. Penilaian sikap.
Nilai pengetahuan kurang 5 anak. Oke, terima kasih sudah mengisi ya. Jadi itu tadi nilai-nilainya. Ada tambahan nilai, 2 nilai sikap dari saya sendiri. Bagaimana sikap kalian saya nilai tadi. Dan juga nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu jadi barang jadi milik kalian itu seperti apa? Itu nilainya. Jadi sudah ada 5 penilaian ya. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Mantap mas. Kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas kita hari ini dengan baik. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan sekarang silahkan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Aziz Pak. Hah? Aziz. Monggo, Mas Aziz. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang boleh pulang, boleh kembali ke rumahnya masing-masing karena sudah waktunya pulang. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan murni dari saya, keterbatasan saya sebagai mahasiswa, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.